Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, di video kali ini saya akan sharing tentang tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Sebelumnya, kita bacakan Quran tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Artinya alif, lam, dan mim. Nah, sekarang tafsirnya. Para ulama tafsir berselisih pendapat sehubungan dengan huruf-huruf yang mengawali banyak surat Al-Quran. Di antara mereka, ada yang mengatakan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, untuk mengetahui maknanya, mereka mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berani menafsirkannya. Demikianlah menurut riwayat Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya melalui Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Semoga Allah melimpahkan ridhonya kepada mereka. Hal yang sama dikatakan pula oleh Amir Asy-Syabi, Sufyan As-Sauri, dan Arabi Ibnu Haisam, dan dipilih oleh Abu Hatim dan Ibnu Hibban. Di antara mereka, ada yang menafsirkan dan mereka berselisih pendapat mengenai maknanya. Menurut Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, sesungguhnya huruf-huruf tersebut merupakan nama-nama surat yang bersangkutan. Abu Qasim Mahmud ibnu Umar Az-Zamahsyari di dalam kitab tafsirnya, yang kemudian diikuti oleh kebanyakan ulama mengatakan hal yang sama. Telah dinukil dari Imam Sibawayh bahwa dia mengatakan hal yang serupa dan ia memperkuat pendapatnya itu dengan hadis yang disebut di dalam kitab Sahihain melalui Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Alif Lam Mim, Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan dalam salat subuh hari Jumat. Sufyan As-Sauri meriwayatkan dari Ibnu Abu Nujaih dari Mujahid yang mengatakan bahwa Alif Lam Mim, Hamim, Alif Lam Mim Shad dan Shad merupakan pembuka-pembuka surat yang diberlakukan olehnya dalam Al-Quran. Hal yang sama dikatakan pula oleh selainnya dari Mujahid. Mujahid menurut riwayat Abu Zaifah, Musa ibnu Mas'ud dari Shibl, dari Ibnu Abu Nujaih dari Mujahid sendiri mengatakan bahwa Alif Lam Mim merupakan salah satu asma Al-Quran. Hal yang sama dikatakan pula oleh Qatadah dan Zaid ibnu Aslam. Barangkali pendapat ini merujuk kepada pendapat Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dalam hal makna, yaitu bahwa nama tersebut merupakan salah satu nama surat yang bersangkutan, karena sesungguhnya setiap surat dinamakan Al-Quran. Tetapi tidak masuk akal bila Alif Lam Mim Shad misalnya dianggap sebagai nama Al-Quran seluruhnya, karena sesungguhnya pengertian yang sampai terlebih dahulu ke dalam pemahaman seseorang yang mendengar orang lain mengatakan, "Aku telah membaca Alif Lam Mim Shad," ialah bahwa orang tersebut telah membaca surat Al-A'raf, bukan Al-Quran seluruhnya. Menurut suatu pendapat, huruf-huruf tersebut merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syabi mengatakan, Fawatihus Suwar adalah asma-asma Allah. Hal yang sama dikatakan pula oleh Salim ibnu Abdullah dan Ismail ibnu Abdurrahman As-Sayyidul Akabir. Syu'bah mengatakan dari As-Sadi telah sampai kepadanya suatu berita bahwa Ibnu Abbas mengatakan Alif Lam Mim merupakan salah satu asma Allah yang teragung. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim melalui hadis Syu'bah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Bandar dari Ibnu Mahdi dari Syu'bah yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada As-Sadi mengenai Hamim Ta'sin dan Alif Lam Mim. Ia menjawab bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan hal itu merupakan salah satu asma Allah yang teragung. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musanna, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ismail As-Sadi dari Murrah Al-Hamadani yang mengatakan bahwa Abdullah pernah mengatakan hal yang serupa. Hal yang sama diriwayatkan pula dari Ali dan Ibnu Abbas. Ali ibnu Abu Talhah mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa hal itu merupakan qasam atau sumpah yang dipakai oleh Allah dalam sumpahnya.
karena merupakan salah satu dari asma-asmanya. Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Ibnu Ulayyah dari Khalid Al-Hazza dari Ikrimah yang mengatakan bahwa Alif Lam Mim merupakan qasam, sumpah. Keduanya meriwayatkan pula melalui hadis Syarik Ibnu Abdullah dari Atta Ibnu Sa'ib dari Abu Duha dari Ibnu Abbas bahwa makna Alif Lam Mim ialah Annallahu a'lam, aku Allah yang Maha mengetahui. Hal yang sama dikatakan pula oleh Said Ibnu Jabir dan As-Sadi mengatakannya dari Abu Malik. Abu Saleh meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Murrah Al-Hamadani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan dari sejumlah orang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Alif Lam Mim merupakan huruf-huruf yang dipakai untuk pembukaan. Semuanya berasal dari ejaan hijaiyah asma-asma Allah. Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan dari Arabi, dari Anas, dari Abul Aliyas hubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Mim. Ketiga huruf ini merupakan bagian dari 29 huruf yang berlaku di kalangan semua bahasa. Tiada suatu huruf pun dari ketiganya, melainkan huruf tersebut adalah huruf pertama dari salah satu asma Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu huruf pun darinya, melainkan merupakan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, dan tiada suatu huruf pun darinya, melainkan di dalamnya terkandung masa hidup suatu kaum dan ajal mereka. Isa ibnu Maryam alaihissalam mengatakan, sebagaimana ungkapan dari keheranannya, aku heran mereka mengucapkan asma-asmanya dan hidup dengan rezekinya, tetapi mengapa mereka kafir terhadapnya? Huruf alif merupakan huruf yang pertama dari asma Allah. Huruf lam merupakan kunci dari asmanya, Majid yang Maha Agung. Huruf lam merupakan kunci asmanya, Latif yang Maha Lembut, dan huruf mim merupakan kunci dari asmanya, Majid yang Maha Agung. Huruf alif adalah tanda-tanda kebesaran Allah, huruf lam adalah sifat latif Allah, sedangkan huruf mim sifat majidullah. Huruf alif menunjukkan masa 1 tahun, huruf lam menunjukkan masa 30 tahun, dan huruf mim menunjukkan 40 tahun. Ini adalah lafaz Ibnu Abu Hatim. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kemudian Ibnu Jarir mengarahkan pendapat-pendapat tersebut dan menyelaraskan di antara sesamanya. Akhirnya dia sampai pada suatu kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan di antara satu pendapat dengan yang lainnya. Semua pendapat tersebut dapat digabungkan dalam suatu kesimpulan, yaitu huruf-huruf tersebut merupakan nama-nama surat, nama-nama asmanya, dan pendahuluan surat-surat. Setiap huruf menunjukkan suatu asma atau suatu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana membuka banyak surat dalam Al-Qur'an dengan memuji, bertasbih dan mengagungkan namanya. Ibnu Jarir melanjutkan bahwa tidak menutup kemungkinan bila mana sebagian dari huruf-huruf itu menunjukkan salah satu dari asma-asma Allah dan salah satu dari sifat-sifatnya juga menunjukkan suatu masa atau suatu sebagainya. Sebagaimana yang disebut oleh Ar-Rabi Ibnu Anas dari Abul Aliyah, dikatakan demikian karena suatu kalimat diucapkan untuk menunjukkan banyak makna. Contohnya, lafaz al-ummah ada kalanya bermakna agama, seperti yang terdapat di dalam firman-Nya. Sesungguhnya kami menjumpai bapak-bapak kami menganut suatu agama. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 22. Ada kalanya diucapkan untuk menunjukkan makna jamaah seperti makna yang tergandung di dalam firman-Nya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Surat An-Nahl ayat 120. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Quran Surat An-Nahl ayat 39. Ada kalanya untuk menunjukkan makna suatu waktu dari suatu masa, seperti pengertian yang terdapat dalam firman-Nya, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sudah beberapa waktu lamanya. Quran Surat Yusuf ayat 45. Makna yang dimaksud ialah sesudah lewat beberapa waktu, menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat. Demikianlah kesimpulan pendapat Ibnu Jarir secara terarah, tetapi tidak seperti apa yang dikemukakan oleh Abul Aliyah. Karena Abul Aliyah menduga bahwa huruf tersebut menunjukkan makna anu dan makna ini serta makna itu secara bersamaan. Sedangkan lafaz ummah dan yang sejenis dengannya, termasuk lafaz mustarakah dalam peristilahan,
Sesungguhnya menunjukkan kepada sesuatu makna dalam Al-Quran berdasarkan konteks sebelumnya. Jika mengartikan menurut keseluruhan makna yang dikandungnya jika diperlukan, maka hal ini merupakan masalah yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama usul. Pembahasannya bukan termasuk ke dalam subjek dari kitab ini. Selain itu, menunjukkan masing-masing makna lafaz ummah dalam konteks kalimat dilakukan berdasarkan idiom. Penunjukan makna suatu huruf kepada suatu isim dapat pula diartikan menunjukkan makna isim yang lain dengan meniadakan keutamaan antara yang satu dengan yang lain dalam hal takdir dan idmar, baik menurut idiom ataupun lainnya. Pengertian seperti ini tidak dapat dimengerti melainkan melalui taukif, petunjuk dan syarat. Permasalahan huruf ini merupakan masalah yang diperselisihkan dan tiada suatu kesepakatan pun hingga dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum. Mengenai syawahid yang mereka kemukakan untuk memperkuat kebenaran pendapat yang mengatakan bahwa mengucapkan suatu huruf dapat diartikan sebagai petunjuk tentang huruf berikutnya dalam kalimat yang dimaksud. Hal ini dapat dimengerti melalui konteks pembicaraan. Permasalahannya berbeda amat jauh dengan huruf-huruf yang mengawali surat-surat Al-Quran. Di antara yang mereka jadikan sebagai syahid ialah perkataan seorang penyair. Kami katakan, berhentilah kamu demi kami, maka dia seakan-akan menjawab, aku berhenti. Janganlah kamu menduga-duga bahwa kami lupa untuk memacumu. Makna yang dimaksud dari huruf qaf ialah waqaftu, aku berhenti. Demikian pula ucapan penyair lainnya, yaitu tiada kemenangan atas orang yang teraniaya, mengapa dia tidak berbuat apabila dia berbuat, niscaya tubuhnya akan didera. Ibnu Jarir mengatakan, seakan-akan penyair bermaksud mengatakan, iza yaf'alu kaza wa kaza. Bila dia melakukan anu dan anu, maka dalam hal ini dia cukup hanya dengan menyebutkan ya dari lafaz yaf'alu. Penyair lainnya mengatakan, perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan, dan jika jahat maka balasannya jahat pula, dan kejahatan itu tidak akan terjadi kecuali jika kamu menghendakinya. Penyair mengatakan, dan jika jahat maka balasannya jahat pula. Kejahatan itu tidaklah dikehendaki, kecuali jika kamu menghendakinya. Kedua lafaz tersebut cukup dimengerti hanya dengan menyebutkan huruf fa dan ta dari kedua kalimat tersebut. Hanya saja pengertian ini dapat diterka melalui konteks kalimat. Al-Qurtubi mengatakan, sehubungan dengan hadis yang mengatakan, barang siapa yang ikut membantu membunuh seorang muslim dengan sepotong kalimat hingga akhir hadis. Menurut Sufyan, makna yang dimaksud ialah bila seseorang mengatakan dengan maksud ukutul, bunuhlah dia. Wasif mengatakan dari Mujahid bahwa sesungguhnya semua fawatihus suar itu seperti qaf, sod, ha, mim, ta, sin, mim, alif, lam, ro, dan lainnya merupakan huruf hijai. Sebagian ahli bahasa Arab mengatakan bahwa fawatihus suar itu merupakan huruf-huruf mu'jam, ejaan yang dengan menyebutkan sebagian darinya yang ada dalam permulaan surat. Sudah dianggap cukup untuk menunjukkan huruf-huruf lainnya yang merupakan kepakan dari seluruhnya yang berjumlah 28 huruf. Pada halnya sama dengan ucapan seseorang, anakku menulis ABCD. Makna yang dimaksud ialah semua huruf ejaan yang 28. Sudah dianggap cukup untuk menunjukkan yang lainnya hanya dengan menyebutkan sebagiannya. Demikian yang dikemukakan Ibnu Jarir. Menurut pendapat kami, semua huruf yang disebut di dalam permulaan surat-surat Al-Quran dengan membuang huruf yang berulang-ulang semuanya berjumlah 14, yaitu alif, lam, mim, sod, ro, kaf, ha, ya, ain, ta, sin, ha, qaf, dan nun. Kesemuanya dapat dihimpun dalam ucapan nasun hakimun qati'un lahu simin. Ini adalah nas yang pasti dari Tuhan yang maha bijaksana mengandung rahasia. Semuanya itu separuh dari bilangan huruf ejaan yang ada dengan pengertian bahwa yang tersebut di dalamnya berkedudukan lebih besar daripada yang tidak disebut. Penjelasan mengenai masalah ini termasuk ke dalam disiplin ilmu tasrif. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa semua huruf yang 14 ini mengandung berbagai jenis huruf. Di antaranya ada yang mahmus, majhur, rohwah, syadidah, mutabakoh, mafihah, mustaliyah, munhafidah,
Ada pula huruf qalqalah. Selanjutnya, Az-Zamakhsyari menerangkan secara rinci. Kemudian dia mengatakan, Maha suci Allah yang kebijaksanaannya maha teliti dalam segala sesuatu. Semua jenis yang terhitung jumlahnya ini menjadi banyak dengan menyebutkan sebagian darinya. Sebagaimana yang diketahui bahwa hal yang paling pokok dan paling besar bagi sesuatu menduduki status keseluruhannya. Berdasarkan pengertian ini, sebagian ulama meringkasnya dalam suatu kalimat. Tidak diragukan lagi, semua huruf yang ada dalam Fawaatihus Suwar ini tidak sekali-kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara cuma-cuma atau tiada gunanya. Mengenai orang-orang berpendapat bahwa di dalam Al-Quran terdapat hal yang bersifat ta'abud semata tanpa ada makna sama sekali. Sungguhnya dia sangat keliru. Berdasarkan kesimpulan dari semua itu, dapat dikatakan bahwa huruf-huruf tersebut memang mempunyai maknanya sendiri. Jika ada berita dari orang yang terpelihara dari dosa, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengikuti apa yang dikatakannya. Jika tidak ada, kita hanya mengembalikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Quran Surat Ali Imran ayat 7. Tiada kesepakatan ulama sehubungan dengan masalah Fawaatihus Suwar ini atas sesuatu yang tertentu, melainkan mereka masih berselisih pendapat. Untuk itu, barang siapa yang menganggap kuat suatu pendapat dari kalangan mereka dengan mengetahui dalilnya, ia boleh mengikutinya, tetapi jika tidak, hendaklah dia bersikap diam hingga jelas baginya. Semua yang tadi dikemukakan merupakan suatu pembahasan dan pembahasan lain mengenai hikmah yang terkandung di dalam penyebutan huruf-huruf disebutkan pada permulaan surat. Hikmah apakah yang terkandung di dalamnya tanpa memandang segi makna yang terkandung di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa huruf-huruf tersebut disebut sebagai pengenal permulaan surat-surat. Demikian pendapat Ibnu Jarir. Tetapi pendapat ini lemah karena keputusannya dapat dilakukan tanpa huruf-huruf tersebut bagi surat yang tidak mengandungnya, juga bagi surat yang di dalamnya disebut basmalah, baik secara bacaan maupun tulisan. Menurut ulama lain, huruf-huruf tersebut diletakkan pada permulaan surat untuk membuka pendengaran kaum musyrik bila mereka saling berpesan di antara sesamanya agar berpaling dari Al-Quran. Apabila pendengar mereka sudah siap menerimanya, barulah dibacakan kepada mereka apa yang terasa sudahnya. Demikian menurut riwayat Ibnu Jarir pula, tetapi pendapat ini pun dinilai lemah, sebab jika memang demikian maksudnya, niscaya huruf-huruf tersebut pasti ada pada permulaan setiap surat Al-Quran. Bukan pada sebagiannya saja, bahkan kebanyakan dari surat Al-Quran tidaklah demikian. Seandainya memang demikian, sudah selayaknya hal itu disebut pada tiap permulaan pembicaraan bersama mereka kaum musyrik tanpa memandang apakah pada pembukaan surat atau pada selainnya. Selain itu, sesungguhnya surat Al-Baqarah ini bersama surat yang mengiringinya, yakni surat Al-Imran, adalah Madaniyah. Keduanya mengandung hitab perintah bukan ditujukan kepada kaum musyrik. Dengan adanya alas ini, batalah pendapat yang mereka sebut itu. Ulama lain berpendapat, sesungguhnya huruf-huruf tersebut dikemukakan pada permulaan surat yang mengandungnya hanyalah untuk menerangkan mukjizat Al-Quran. Dengan kata lain, semua makhluk tidak akan mampu menentangnya dengan membuat hal yang semisal dengannya. Sekalipun Al-Quran terdiri dari atas huruf-huruf ejaan itu yang biasa mereka gunakan dalam pembicaraan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya, dari Mubarad dan sejumlah ulama ahli tahqiq. Al-Qurtubi meriwayatkan pula hal yang semisal dari Al-Farad dan Qutrub. Kemudian ditetapkan oleh Az-Zamakhsyari di dalam tafsir Kasyafnya dan ia mendukungnya dengan dukungan sepenuhnya. Hal yang sama diikuti pula oleh Abul Abbas Ibnu Taimiyah dan guru kami, Abul Hajjaj Al-Mazi, yang telah menceritakannya kepadaku dari Ibnu Taimiyah. Al-Zamakhsyari mengatakan, sesungguhnya huruf-huruf tersebut tidak disebutkan pada permulaan Al-Quran secara keseluruhan. Dan sesungguhnya huruf-huruf tersebut diulang-ulang dalam berbagai surat, tiada lain hanya untuk menunjukkan makna tantangan dan cemoohan yang lebih keras. Perihalnya sama saja dengan pengulangan banyak kisahnya, dan secara jelas pula tantangan ini dikemukakan oleh Al-Quran di berbagai tempatnya. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa di antaranya ada yang disebutkan dengan satu huruf, misalnya Shad, Nun, dan Qaf. Ada yang terdiri di atas dua huruf, misalnya Hamim, tiga huruf seperti Alif Lam Mim, dan empat huruf seperti Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad, serta lima huruf seperti Kaf Ha Ya Ain Shad, Hamim Ain Sin Qaf. Karena bentuk kalimat yang mereka gunakan seperti itu, diantaranya ada yang terdiri atas satu huruf, dua huruf, tiga huruf, empat huruf, dan lima huruf, tiada yang lebih dari lima huruf.
Menurut kami, mengingat hal tersebut, setiap surat yang dimulai dengan huruf-huruf itu pasti di dalamnya disebutkan keunggulan dari Al-Quran dan keterangan mengenai mukjizatnya serta keagungannya. Hal ini dapat diketahui melalui penelitian dan memang hal ini terjadi pada 29 surat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Al-Baqarah ayat 2. Alif Lam Mim, Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri dan menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Ali Imran ayat 1-3. Alif Lam Mim Shad, ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam kedadamu karenanya. Al-Araf ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Quran Surat Ibrahim ayat 1. Alif Lam Mim, turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Tuhan semesta alam. Quran Surat As-Sajdah ayat 2. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Quran Surat Fussilat ayat 1 dan 2. Hamim Ain Sin Qaf, demikianlah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 1-3. Masih banyak ayat lain yang menunjukkan kebenaran pendapat yang dikatakan oleh mereka bagi orang yang berpikir secara mendalam dalam menukinya. Ada orang yang menduga bahwa huruf-huruf tersebut menunjukkan pengetahuan tentang al-madad masa. Juga dikatakan bahwa dari huruf-huruf itu dapat disimbolkan akan terjadi berbagai macam peristiwa, macam-macam fitnah, dan berbagai peperangan. Orang yang berpendapat demikian sama saja mendakwakan hal yang bukan pada tempatnya, menempuh jalan yang bukan tujuannya. Memang ada sebuah hadis dhaif yang mengisahkannya, tetapi sekalipun begitu, kebatilan cara demikian jauh lebih kuat daripada berpegang kepada kesahihan hadis yang dimaksud. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar, penulis kitab Al-Maghazi. Ia mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Al-Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas dari Jarir ibnu Abdullah ibnu Rabab yang menceritakan bahwa ketika Abu Yasir ibnu Akhtab sedang berjalan bersama sejumlah orang Yahudi, ia bersua dengan Rasulullah SAW yang sedang membaca permulaan surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya. Al-Baqarah ayat 1-2. Kemudian Abu Yasir ibnu Akhtab menjumpai saudara lakinya, yaitu Hai ibnu Akhtab, bersama sejumlah orang-orang Yahudi tadi. Lalu Abu Yasir berkata, tahukah kamu, demi Allah, sesungguhnya aku telah mendengar Muhammad membaca apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya, yaitu Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran 1-2. Hai bertanya, apakah engkau telah mendengarnya sendiri? Abu Yasir menjawab, ya. Maka Hai ibnu Akhtab berjalan bersama rombongan orang-orang Yahudi itu mendekati Rasulullah SAW. Mereka bertanya, Hai Muhammad, apakah benar engkau membaca apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu? Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fih. Rasulullah SAW menjawab, memang benar. Mereka bertanya, apakah Jibril yang menyampaikannya kepadamu dari sisi Allah? Rasulullah SAW menjawab, ya. Mereka berkata, sesungguhnya Allah pernah mengutus Nabi sebelum engkau yang belum pernah kami ketahui. Allah menjelaskan kepada seseorang Nabi dari kalangan mereka tentang masa kerajaannya dan beberapa lama masa umatnya yang selain engkau sendiri. Hai Ibnu Akhtab bangkit dan menemui orang-orang yang bersamanya tadi, lalu ia berkata, Alif 1, Lam 30, dan Mim 40 tahun. Maka jumlah keseluruhannya adalah 71 tahun. Apakah kalian mau memasuki agama seorang nabi yang masa kerajaannya daripada masa umatnya hanya 71 tahun? Kemudian Hai kembali menghadap Rasulullah SAW lalu bertanya, Hai Muhammad, apakah selain itu masih ada lagi? Rasulullah SAW menjawab, ya. Hai Ibnu Akhtab bertanya, apakah lainnya itu? Rasulullah SAW menjawab, Alif Lam Mim Sad. Hai berkata, ini lebih berat dan lebih panjang. Alif 1, Lam 30, Mim 40, dan Sad 90. Jumlah keseluruhannya adalah 161 tahun. Hai Muhammad, apakah ada yang lain dari ini? Rasulullah SAW menjawab, ya. Hai bertanya, apakah itu? Rasulullah SAW menjawab, Alif Lam Ra. Hai menjawab, ini lebih berat dan lebih panjang lagi. Alif 1, Lam 30, sedangkan Ra 200. Jumlah keseluruhannya 231. Apakah masih ada yang lainnya, Hai Muhammad? Rasulullah SAW menjawab, ya.
Hai bertanya, apakah itu? Rasulullah SAW menjawab, Alif, Lam, Mim, Ro. Hai berkata, ini jauh lebih berat dan lebih panjang daripada sebelumnya. Alif 1, Lam 30, Mim 40, dan Ro 200. Jumlah keseluruhannya adalah 271 tahun. Kemudian Hai Ibnu Attab berkata, sesungguhnya perkaramu ini sangat membingungkan kami, Hai Muhammad, sehingga kami tidak mengetahui apakah engkau diberi sedikit atau banyak. Kemudian Hai Ibnu Attab berkata, bangkitlah kalian semua darinya. Selanjutnya Abu Yasir berkata kepada saudaranya Hai Ibnu Attab dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan pendeta-pendeta Yahudi, tahukah kalian barangkali telah dihimpun semuanya itu buat Muhammad yang yaitu 71, 131, 231, 271 hingga jumlah total keseluruhannya ialah 734 tahun. Mereka menjawab, sesungguhnya perkara dia sangat membingungkan kami. Mereka menduga bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkam, itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabih. Quran Surat Al-Imran ayat 7. Hadis ini bersumber dari Muhammad ibnu Sa'id Al-Kalbi, sedangkan dia termasuk orang-orang yang hadisnya tidak dapat dijadikan sebagai hujah bila menyendiri dalam periwatannya. Kemudian, jika cara ini dinilai benar sebagai misal, niscaya masing-masing huruf yang jumlahnya 14 itu, seperti yang telah kami sebutkan, dihitung semuanya, pada akhirnya akan mencapai jumlah yang banyak sekali. Lebih besar dari jumlahnya bila yang terulang diperhitungkan pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.